Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada. Kiranya kasih, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah senantiasa menyertai kita di sepanjang hidup kita. Sahabatku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum menerima berkat firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur buat kuat kuasa-Mu yang telah menopang kami sampai saat ini, dan di dalam segala kelemahan kami, kuasa-Mu menguatkan dan memampukan kami. Terima kasih karena Engkau bersedia menjangkau dan menolong kami di dalam segala permasalahan kami. Ya Bapa, saat ini kami mau memasuki saat teduh untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami telinga yang peka untuk mendengar suara-Mu dan hati yang bisa mengerti agar kami bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan, setiap hari di sepanjang hidup kita, kita diharuskan untuk mengambil keputusan. Mulai dari bangun tidur, kita harus mengambil keputusan untuk mandi dulu atau sarapan dulu. Setelah itu, kita harus mengambil keputusan memakai baju apa dan celana apa. Begitu seterusnya sepanjang hari. Bukan hanya mengambil keputusan dalam hal kegiatan sehari-hari, tetapi kita juga diperhadapkan dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang penting yang berkaitan dengan masa depan kita. Dan hal ini seringkali menimbulkan stres karena kita harus mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati. Saat harus mengambil keputusan, ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yaitu hal yang pertama adalah menyadari keterbatasan kita. Mazmur 131 ayat 1, nyanyian Syirah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Meskipun para ahli pengembangan diri mengajarkan teori-teori bahwa manusia memiliki kemampuan yang luar biasa, namun tetap saja banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Menetapkan sebuah target yang tinggi untuk dicapai bisa membuat manusia termotivasi untuk mengembangkan dirinya. Akan tetapi, yang sebaliknya juga berlaku. Apabila tidak berhasil mencapai target yang tinggi, maka hal itu juga bisa menimbulkan stres. Oleh karena itu, yang paling penting adalah menyadari bahwa sebagai manusia ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita capai, dan hal itu tidak boleh membuat kita menjadi stres secara berlebihan. Hal yang kedua adalah jangan mengambil keputusan permanen untuk masalah yang sementara. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Masalah-masalah yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Apapun yang kita alami pasti akan ada akhirnya. Yang sangat disayangkan adalah sebagian orang mengambil keputusan yang permanen untuk masalah-masalah yang sementara, dan hal itu pasti akan menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Misalnya saja, orang mengambil keputusan untuk bercerai hanya karena pertengkaran-pertengkaran kecil yang terjadi di dalam rumah tangga. Pertengkaran kecil pasti akan terjadi dalam sebuah rumah tangga dikarenakan perbedaan sifat, latar belakang keluarga, cara berpikir, dan lain sebagainya. Akan tetapi, perceraian bukanlah sebuah solusi yang terbaik karena sekali langkah itu sudah diambil, maka akan sulit untuk dipulihkan kembali. Keputusan permanen yang diambil untuk mengatasi masalah yang sementara
bisa jadi merupakan sebuah tanda kehilangan iman, karena saat orang kehilangan iman, maka ia akan menyerah dalam kehidupannya. Petrus dan Yudas Iskariot, keduanya melakukan dosa yang besar terhadap Tuhan Yesus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus, sedangkan Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus. Yudas Iskariot kehilangan imannya dan mengambil keputusan permanen untuk mengakhiri hidupnya dikarenakan masalahnya dengan Tuhan Yesus, sementara Petrus bertobat dan bisa dipakai Tuhan Yesus untuk bekerja bagi kerajaan Allah. Jika saja Yudas Iskariot tidak terlalu cepat mengambil keputusan permanen untuk mengakhiri hidupnya dan memilih untuk bertobat seperti halnya Petrus, maka ada kemungkinan dia juga bisa dipakai Tuhan untuk mengembangkan kerajaan Allah seperti halnya rasul-rasul yang lain. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, mengambil keputusan pasti harus kita lakukan setiap harinya. Dan saat kita harus mengambil keputusan, maka ingatlah dua hal ini, yaitu bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan jangan mengambil keputusan permanen untuk masalah yang sementara. Nah, sahabat firman kehidupan, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua selalu berjalan di dalam terang Injil dan kita berada di dalam kehendak Tuhan yang baik dan sempurna bagi kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Bapa, hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu mengenai pengambilan keputusan di dalam hidup kami. Berikanlah kami hati yang bijaksana dan hati yang dipenuhi dengan rasa takut akan Engkau, sehingga kami bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak menyimpang keluar dari jalan-jalan-Mu. Tuntunlah kami di dalam hal-hal yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami menjadi berkat yang memberi dampak bagi dunia di sekeliling kami. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat, dan lindungilah kami dari pencobaan-pencobaan. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.